Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrat ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wal ulama ila milin thumma rawahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikh masyayikhina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, malam ini kita bisa memulai satu pengajian metodologi penelitian. Untuk kesempatan pertama ini kita akan menggunakan buku yang ditulis oleh John W. Creswell dan G. David Creswell. Ini adalah anak bapak. Jadi John W. Creswell itu sudah mulai menulis buku ini. Judul bukunya adalah Research Design, Qualitative and Mixed Method Approach. Itu edisi pertama terbit tahun 1994, dan yang kita gunakan kesempatan ini adalah menggunakan edisi yang kelima. Saudara bisa mendapatkan buku ini dengan mendownload melalui BookSG, atau saudara bisa mendownload melalui Library Genesis. Jadi saudara bisa mencoba mencari di situ, nanti saudara bisa download ini. Kenapa buku ini menurut saya penting untuk kita kaji? Karena buku ini akan mengantarkan kita untuk bisa menulis proposal penelitian dengan baik, ya. Menulis proposal penelitian dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan malam ini kita akan membahas, semestinya buku ini itu berbicara tentang apa saja. Barangkali yang nanti kita akan kaji pada malam ini kan itu. Dan insya Allah nanti untuk pertemuan berikutnya kita sudah akan mulai berbicara tentang isi daripada buku ini. Buku Research Design yang ditulis oleh John W. Creswell itu setidak-tidaknya menurut saya itu dibagi ke dalam dua. Yang bagian yang pertama itu terkait dengan pendahuluan, ya, pendahuluan, dan yang bagian yang kedua itu terkait dengan Research Design, terkait dengan rancangan penelitian atau bagaimana cara menulis proposal penelitian itu. Untuk yang pendahuluan itu berbicara tentang yang pertama, bagaimana cara menentukan pendekatan penelitian itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa buku ini memperkenalkan 3 pendekatan penelitian. Yang pertama adalah kuantitatif, yang kedua kualitatif, yang ketiga adalah mixed method approach, ya, mixed method approach. Itu bagaimana cara memilih itu kan itu. Pertimbangan-pertimbangan apa yang perlu kita pikirkan ketika kita akan menentukan desain mana yang akan kita gunakan kan itu. Terus yang berikutnya, John W. Creswell juga berbicara tentang yang dia menggunakan istilah world view, pandangan dunia. Kalau Guba menggunakan istilah paradigm atau paradigma penelitian. Dan kebetulan saya sudah membuat satu video terkait dengan 4 paradigma penelitian yang juga saya ambilkan dari bukunya John W. Creswell ini kan itu, Research Design. John W. Creswell itu membuat satu simplifikasi, ya, penyederhanaan ketika menjelaskan tentang paradigma penelitian yang diawali dengan paradigma post-positivistik, ya. Post-positivistik. Yang kedua konstruktivistik, yang ketiga transformatif, dan yang keempat adalah pragmatis. Kalau kita kaitkan dengan pendekatan penelitian, maka penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif itu biasanya menggunakan paradigma post-positivistik. Oke. Jadi penelitian-penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif itu biasanya menggunakan paradigma post-positivistik. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya, ciri-ciri dari
penelitian yang menggunakan paradigma post positivistik itu adalah yang pertama apa? Yang pertama apa? Masih ingat teman-teman? Jadi yang pertama adalah bahwa penelitian itu mendasarkan yang namanya empirical observation and measurement. Jadi penelitian itu harus betul-betul berangkat dari adanya fakta yang ditangkap oleh indera di lapangan. Ya. Ini berbeda dengan penelitian yang menggunakan paradigma konstruktivistik yang biasanya digunakan dalam penelitian-penelitian kualitatif. Kalau dalam penelitian kualitatif yang menggunakan paradigma konstruktivistik itu berbicara bahwa adanya yang namanya multiple participant meaning, Jadi sangat berbeda tadi. Kalau dalam penelitian kuantitatif post positivistik itu menggunakan yang namanya empirical observation and measurement. Jadi yang namanya realita itu tunggal. Kalau saya menunjukkan bahwa warna dari tembok ini itu adalah putih. Jadi ketika seluruh kita menyimpulkan bahwa warna tembok ini adalah putih, itu berarti kita menggunakan paradigma post positivistik yang biasanya itu digunakan oleh peneliti-peneliti kuantitatif. Sementara peneliti yang menggunakan paradigma konstruktivistik itu tidak serta-merta menyimpulkan bahwa warna tembok ini itu putih. Bagi seseorang yang menggunakan kacamata Ray-Ban, maka akan mengatakan bahwa warna tembok ini itu andai kata tidak hitam, itu mendekati abu-abu. Kalau yang melihat ini menggunakan kacamata yang kacanya itu berwarna merah, maka tembok ini akan terlihat berwarna merah. Seorang peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan paradigma konstruktivistik itu tidak serta-merta menyimpulkan sesuatu itu hitam putih, tidak. Tapi bagaimana masyarakat memandang itu. Kenapa? Karena peneliti yang menggunakan paradigma konstruktivistik itu menyadari adanya apa? Adanya social and historical construction. Jadi setiap individu itu dikonstruk oleh siapa? Dikonstruk oleh masyarakat yang melingkupinya dan dikonstruk oleh sejarah yang melingkupinya. Jadi paradigma konstruktivistik itu akan memberikan satu titik tekan yang berbeda dengan peneliti-peneliti yang menggunakan paradigma post positivistik. Paradigma yang ketiga itu transformatif. Semestinya transformatif itu juga digunakan juga oleh peneliti kualitatif, tetapi yang menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda, ya, tidak sebagaimana kebanyakan itu. Jadi penelitian-penelitian yang menggunakan participatory action research itu, ya, PAR yang biasa digunakan oleh lembaga sosial swadaya masyarakat LSM atau dilaksanakan oleh guru-guru ketika melaksanakan PTK, itu juga menggunakan paradigma transformatif. Sementara paradigma pragmatis itu adalah digunakan oleh peneliti-peneliti yang menggunakan pendekatan mixed method research. Jadi oleh karena itu ada 3 tadi riset design bagi seorang peneliti yang diperkenalkan atau yang ditulis oleh John Creswell dan G. David Creswell adalah tadi ada quantitative approach, yang kedua qualitative approach, dan yang ketiga adalah mixed method research. Nah, setiap pendekatan penelitian itu nanti akan menentukan bagaimana teknik pengumpulan datanya, kan itu, ya. Seorang peneliti yang menggunakan paradigma yang menggunakan pendekatan kuantitatif tentu akan sangat berbeda teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan manakala dibandingkan dengan peneliti-peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif. Seorang peneliti kualitatif membutuhkan yang namanya observasi partisipan. Seorang peneliti itu harus terjun ke lokasi penelitian, hidup bareng sama informan, sama partisipan. Dalam rangka apa? Dalam rangka ikut merasakan apa yang dirasakan oleh informan. Sehingga
seorang peneliti itu bisa memahami ya, karena titik tekan dari seorang peneliti kualitatif itu adalah understanding, bisa memahami kenapa ada komunitas yang menyimpulkan sesuatu itu dikatakan A sementara yang lain mengatakan B, sementara yang lain mengatakan C kan itu tidak akan bisa dirasakan manakala penelitinya itu tidak terjun langsung di tengah-tengah informan, di tengah-tengah partisipan yang dia teliti kan. Jadi nanti teknik pengumpulan datanya berbeda. Seorang peneliti yang menggunakan post positivistik kuantitatif dengan konstruktivistik kualitatif. Seorang peneliti yang menggunakan post positivistik itu penelitian yang dianggap paling mempunyai kualitas tinggi adalah manakala peneliti itu melaksanakan yang namanya eksperimen. Jadi telah dieksperimentasikan, telah diuji cobakan kan itu. Dan yang kedua adalah peneliti yang menggunakan yang namanya ex post facto. Jadi dia mengekspos satu fakta, jadi datanya sudah ada. Dia gali datanya, boleh jadi dia menggunakan kuesioner, menggunakan checklist, atau menggunakan cara-cara yang sekarang ini banyak digunakan. Misalkan dengan adanya COVID-19 pandemi, itu banyak mahasiswa yang ketika meneliti itu mengumpulkan data menggunakan yang misalkan mengumpulkan data menggunakan satu platform Google Form, satu contoh kan itu yang di-share kepada informan untuk diisi kan itu. Tentu bagi seorang peneliti kualitatif data seperti ini tidak gampang dipercaya kan itu. Kenapa tidak gampang dipercaya? Karena untuk memvalidasi bahwa data itu betul-betul dapat dipertanggungjawabkan itu bagi seorang peneliti kualitatif sulit percaya manakala hanya mendapatkan data melalui melalui satu isian dari form melalui Google Form itu kan itu. Maka seorang peneliti kualitatif konstruktivistik itu berusaha terus-menerus untuk melaksanakan satu validasi bahwa dia betul-betul berkeinginan bahwa data yang didapatkan itu betul-betul valid. Apa sih data yang valid itu? Adalah data yang betul-betul sesuai dengan realita di lapangan. Jadi teknik pengumpulan datanya antara seorang peneliti yang menggunakan pendekatan kuantitatif, menggunakan kualitatif dan menggunakan mixed method research itu tentu akan berbeda kan itu. Berikutnya, bagaimana sih cara menentukan penelitian ini sebaiknya menggunakan kuantitatif, penelitian seperti ini seharusnya menggunakan kualitatif, penelitian seperti ini menggunakan mixed method kan itu. Apa pertimbangan yang harus digunakan oleh seorang peneliti untuk memilih itu? Kalau selama ini kalau kita perhatikan mahasiswa itu banyak yang menggunakan pendekatan kualitatif. Kenapa kok banyak menggunakan kualitatif? Apa kira-kira alasannya? Karena mereka tidak bisa statistik kan itu. Jadi bukan karena desain penelitiannya, tujuan penelitiannya itu membutuhkan data-data kualitatif, bukan karena itu, tetapi lebih disebabkan karena mereka tidak bisa nanti kalau ingin menganalisis pakai statistik seperti apa, mereka tidak bisa. Karena tidak bisa ya dia gunakan itu yang namanya kualitatif. Padahal kalau kita perhatikan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif itu lebih mementingkan mendapatkan data yang terkait dengan proses. Kalau seorang peneliti sama-sama dia itu tertarik dengan adanya misalkan hasil belajar gitu ya, hasil belajar. Seorang peneliti kuantitatif itu dia mencoba mengkaitkan antara hasil belajar itu dengan variabel-variabel lain. Apakah hasil belajar itu ditentukan misalkan oleh motivasi atau oleh frekuensi kan itu, atau oleh durasi waktu belajar atau oleh apa kan itu. Jadi mencoba untuk mencari sebab akibat, determinasi kan itu. Itu seorang peneliti yang menggunakan paradigma kuantitatif positivistik. Tetapi bagi seorang peneliti yang menggunakan paradigma konstruktivistik kualitatif, yang dicari bukan itu. Yang dicari itu satu prosesnya.
Bagaimana caranya orang-orang ini itu bisa mempunyai hasil belajar yang lebih tinggi dibanding yang lain. Dia ingin merasakan bagaimana proses itu kan itu. Jadi seorang peneliti yang mementingkan mendapatkan proses, ya, proses dari terjadinya sesuatu, maka harus digunakan penelitian yang menggunakan kualitatif kan. Oleh karenanya, karena peneliti kualitatif itu lebih mementingkan proses, maka waktu yang digunakan untuk meneliti itu lama, tidak seperti penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Contoh misalkan kalau menjelang pemilu atau pas waktu pemilu ada yang namanya quick count. Ada survei-survei menjelang pemilu. Ketika pas pemilu ada quick count. Maka seluruh itu adalah bagian dari apa? Penelitian kuantitatif. Karena dia berbicara tentang hasil. Dia berbicara tentang populasi, dia berbicara tentang sampel, dia berbicara tentang teknik sampling, dia berbicara tentang margin of error kan itu. Jadi itu adalah penelitian-penelitian yang pendekatan penelitiannya adalah kuantitatif, bukan kualitatif. Tetapi kalau kualitatif itu dia mencoba untuk melihat proses. Satu contoh misalkan kalau kita perhatikan misalkan dikaitkan dengan kecenderungan keberagamaan kan itu ya. Kenapa kalau orang yang kecenderungan keberagamaannya itu seperti ini itu dia lebih condong kepada calon presiden ini, sementara yang lain itu ke calon presiden yang lain dan seterusnya itu dia ikuti, dia ingin tahu bagaimana proses bisa terjadi pergeseran seperti itu kan. Jadi itu didekati dengan apa? Dengan kualitatif kan itu. Jadi proses. Nah, sementara penelitian yang menggunakan mixed method approach itu adalah seorang peneliti yang merasa bahwa masing-masing pendekatan penelitian itu ada titik lemahnya. Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif ada titik lemahnya karena tidak bisa mendalam. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ada titik lemahnya. Kenapa? Karena tidak bisa menjangkau satu subjek penelitian yang luas kan itu. Maka digunakanlah yang namanya mixed method kan itu. Jadi ketika akan menentukan pendekatan mana yang akan digunakan itu berbicara tentang itu, berbicara tentang research problem, berbicara tentang the purpose of study, berbicara tentang research question kan itu, jadi berbicara tentang itu. Yang kedua, pendekatan mana yang harus kita gunakan itu terkait dengan yang namanya personal experience. Personal experience maksudnya apa? Ya tergantung pengalaman dari penelitinya kan itu. Seorang peneliti yang sekian lama banyak menggunakan pendekatan-pendekatan kualitatif, ya tidak usah dia mencoba-coba menggunakan kuantitatif, kecuali apa? Kecuali dia betul-betul ingin belajar gitu. Demikian juga sebaliknya, peneliti yang terbiasa dia suka dengan hitung-hitungan statistika misalkan, dia suka dengan itu, dia suka untuk menguji ini kuesionernya itu sudah valid atau belum, sudah reliable atau belum gitu. Jadi lebih berkutat di situ. Maka kalau penelitinya itu mempunyai pengalaman itu, gunakan saja penelitian kuantitatif positivistik. Tetapi bagi seorang peneliti yang suka wawancara kan itu, suka untuk hidup bareng dengan masyarakat kan itu, dia bisa ngerumpi, ngobrol asik kan itu di tengah-tengah masyarakat. Misalkan dalam suasana pandemi COVID-19 seperti ini kan itu. Ini kalau seorang peneliti itu bisa ikut terjun di tengah-tengah masyarakat untuk ikut merasakan kan itu. Coba kalau kita perhatikan dalam rangka merespon adanya COVID-19 pandemi itu, masyarakat kota sama masyarakat desa beda kan itu kan. Jadi masyarakat kota itu kan mengalami yang namanya paranoid kan itu. Jadi serba khawatir dan serba takut.
Maka masyarakat kota itu kalau pergi ke sana kemari membawa apa? Membawa masker, membawa apa lagi? Hand sanitizer kan itu. Kadang-kadang membawa apa lagi? Sabun cair. Begitu ada kesempatan digunakan untuk mencuci kan itu. Bagaimana dengan masyarakat desa? Masyarakat desa tidak merasakan itu kan itu, tidak merasakan itu. Kenapa seperti itu? Karena tadi, jadi apa yang ada di alam bawah sadar kita itu dikonstruk oleh apa? Dikonstruk oleh masyarakat tadi, dikonstruk oleh masyarakat itu. Nah, saya kembali ke personal experience itu. Jadi seorang peneliti yang memang suka untuk hidup bareng di tengah-tengah masyarakat, dia bisa ngobrol asik, dia merasa tidak apa ya. Kadang-kadang ada orang itu yang sudah mempunyai posisi tertentu itu, dia sudah tidak merasa nyaman untuk hidup di tengah-tengah kebanyakan masyarakat biasa kan itu. Kalau memang orang itu sudah berjiwa seperti ini, dia tidak cocok sebagai peneliti kualitatif. Saya kasih bisa contoh ya. Ketika saudara membaca tulisannya Prajarta, jadi Kiai pesantren Kiai Langgar memelihara umat. Itu Prajarta itu dosen Satya Wacana, perguruan tinggi Kristen yang ada di Salatiga, dan Prajarta juga seorang yang beragama Nasrani. Itu dia meneliti di Kajen sana ya, di Kajen di Jawa Tengah, di daerah Pati. Beliau itu meneliti di pondok pesantrennya yang dia tulis dikasih nama Muhdakir, tapi saya yakin itu adalah pondoknya Yai Sahal. Walaupun Prajarta itu orang yang beragama Nasrani, tetapi dia bisa hidup di tengah-tengah masyarakat santri. Dia hidup ala santri pada waktu itu. Hidup ala santri seperti apa sih? Tidak seperti santri sekarang kan itu. Jadi kalau saudara membaca itu, Prajarta itu hidup dengan apa ya? Ketika nulis itu tidak ada bangkunya seperti ini, tidurnya juga tidak ada kasurnya kan itu. Jadi cukup dengan tikar, dan dia bayangkan karena di daerah Tayu kan dekat dengan pesisir utara ya. Jadi suasana yang panas itu dia merasa nyaman manakala tidur dengan tikar, langsung beralas lantai. Cocok dia sebagai seorang peneliti kualitatif itu. Tetapi bagi orang yang sudah memisahkan ya kalau dalam agama Hindu Buddha itu ada kasta ya, sudah berkasta-kasta itu, ya tentu tidak nyaman sebagai seorang peneliti kualitatif seperti itu kan. Kalau dia disuruh hidup hal seperti itu, di dalam hatinya akan berontak. Wong ra ngerti aku, siapa saya ini? Saya seorang guru besar. Satu contoh kan itu. Ada seorang dosen yang mungkin karena sudah guru besar itu ketika mendapatkan bingkisan lebaran dari satu fakultas itu, beliau minta agar bingkisannya itu diantarkan ke rumahnya, tidak mau membawa sendiri kan itu. Jadi kalau seorang yang sudah berjiwa seperti ini nggak cocok sebagai peneliti kualitatif kan itu. Karena dia tidak merasa nyaman hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi personal experience itu menjadi penting. Yang ketiga yang harus diperhatikan pendekatan penelitian yang mana yang harus dipilih itu adalah terkait dengan audiens. Jadi penelitian itu nanti akan dipersembahkan pembacanya siapa kan. Kalau pembacanya masyarakat biasa dan saudara persembahkan suatu penelitian yang di dalamnya penuh dengan angka-angka kan itu, maka dia akan membaca dengan pusing 7 keliling kan itu. Saya sering mengatakan orang itu pada dasarnya tidak suka dengan angka kecuali uang. Ya, kalau sudah dihadapkan dengan angka-angka itu kebanyakan orang tidak suka. Makanya mata kuliah matematika, mata kuliah statistika itu kebanyakan tidak disukai oleh mahasiswa kan itu kan. Tidak disukai oleh mahasiswa. Makanya karena sudah tidak suka sehingga akhirnya tidak bisa. Untuk bisa menjadi bisa gimana? Sukai. Kalau kita mau menyukai, insya Allah ilmu itu akan berpihak kepada kita kan itu.
Makanya saya sepakat dengan pepatah Arab yang mengatakan man ahabba syai'an fahuwa abduh wa man ahabba syai'an kathura dzikruh. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia siap menjadi hambanya. Hamba dari ilmu, bagaimana caranya? Ya kita diperhamba untuk banyak membaca. Ya, ini kan malam ini bagian dari saudara cinta ilmu kan itu. Yang semestinya malam seperti ini paling enak ngapain? Ya tidur kan itu, tidur. Apalagi sebagai dari saudara kan mulai tadi malam jam berapa? Jam 3:04 kan itu. Jam 3:04 kita sudah berguncang-guncang pergi ke satu daerah untuk ngaji kan itu. Di jam-jam seperti ini yang paling enak istirahat kan itu. Karena kita cinta ilmu, maka kita bisa melawan ya ketidaknyamanan itu menjadi satu kenyamanan. Jadi terkait dengan audiens, jadi pendekatan pelita mana yang harus kita gunakan itu terkait dengan audiens. Terus bagian dari pendahuluan, John W. Creswell juga berbicara tentang review of the literature atau telaah pustaka kan. Di sini John W. Creswell dan anaknya David Creswell itu berbicara tentang apa sih manfaat dari telaah pustaka itu. Toh tekniknya bagaimana tekniknya? Saudara masih ingat itu? Menurut Creswell itu kalau kita membuat telaah pustaka itu kalau kita memanfaatkan berapa referensi? Sekitar 50 referensi. Nanti step-stepnya seperti apa itu dijelaskan oleh penulis ini. Mestinya buku riset desain itu untuk edisi pertama, kedua, ketiga, keempat itu hanya ditulis oleh John W. Creswell ayahnya itu kan itu. Baru edisi kelima ini mengajak anaknya sebagai co-author menjadi penulis pendamping itu kan. Jadi di sini oleh John W. Creswell dijelaskan bagaimana langkah-langkah untuk melaksanakan telaah pustaka, bagaimana cara mencari referensi dengan menggunakan komputer, bagaimana cara menseleksi kan itu untuk memilih, terus bagaimana membuat yang namanya peta dari teori itu, dan yang terakhir adalah mengabstraksikan, mendialogkan. Dan kalau saya perhatikan antara apa yang disarankan oleh penulis-penulis metodologi penelitian yang baik dengan bagaimana kebanyakan mahasiswa menulis telaah pustaka, utama yang ada di PTKIN itu ada perbedaan yang mencolok. Mahasiswa PTKIN termasuk di dalamnya mahasiswa yang Kediri itu ketika membuat telaah pustaka itu adalah to make list, jadi membuat daftar. Jadi dia katakan bahwa sudah ada sedemikian banyak peneliti yang membahas terkait dengan topik yang sedang saya teliti. Satu ini, judulnya ini, kesimpulannya ini, 2, 3, 4, 5, seperti itu. Padahal telaah pustaka tadi gimana? Membuat peta kan itu. Kita akan bisa membuat peta manakala apa kita bisa mendialogkan. Makanya nanti lain kali saudara bisa membaca salah satu tulisan saya yang baru saja terbit, The Changing Role of Kiai. Jadi pergeseran peran kiai. Itu bisa saudara bacakan itu. Bagaimana cara membuat telaah pustaka. Dan saya suka menggunakan bukunya John W. Creswell itu karena bukunya John W. Creswell itu misalkan di educational research itu di setiap menjelaskan salah satu topik itu pasti di halaman-halaman akhir dari bagian itu disertakan contohnya. Wah, kita kan lebih suka memahami contoh daripada memahami penjelasan kan itu. Nah, itu makanya saya suka untuk menggunakan bukunya John W. Creswell itu. Jadi ada telaah pustaka bagian yang kedua dari pendahuluan. Yang berikutnya John W. Creswell berbicara tentang apa? Manfaat dari teori. Ya, teori. Bagaimana cara mencari teori, bagaimana cara menemukan satu teori dan seterusnya kan itu. Ini disampaikan dan John W. Creswell membedakan memanfaatkan teori untuk penelitian kuantitatif, memanfaatkan teori untuk penelitian kualitatif. Jadi itu dijelaskan dengan cara penjelasan yang berbeda kan itu. Yang memang kadang-kadang sebagian mahasiswa itu yang menganggap sama kan itu. Bahkan sebagian mahasiswa berpendapat bahwa penelitian kualitatif itu tidak perlu teori kan itu. Itu satu kesalahan kalau kita mencoba membaca bukunya Lawrence Newman, satu contoh.
Bagi Lawrence Newman itu bahwa penelitian yang tidak menggunakan teori itu hanya penelitian yang menggunakan apa? Grounded theory research. Sementara yang lain menggunakan teori kan itu. Terus yang keempat dari pendahuluan ini adalah bagaimana strategi menulis. Ini Creswell itu memberikan satu contoh bagaimana sih cara menulis proposal yang baik itu kan itu. Memang buku ini ditulis oleh John W. Creswell berdasarkan pengalaman selama 30 tahun. Creswell itu mendampingi mahasiswa program doktor untuk menulis disertasi kan itu. Jadi sangat kaya pengalamannya kan itu. Itulah pendahuluan. Dan untuk bagian yang kedua itu adalah berbicara tentang apa? Tentang designing vision, tentang desain dari penelitian, rancangan penelitian itu. Jadi ada dua hal itu yang dibicarakan oleh John W. Creswell kan itu. Jadi ketika membicarakan tentang designing vision itu dibagi dalam apa? Ada introduction. Jadi letak penting dari pendahuluan itu seperti apa kan itu. Terus dijelaskan itu bagaimana cara mengabstraksikan satu penelitian, menjelaskan tentang penelitian kualitatif, kuantitatif, dan mixed method. Pokoknya untuk yang kedua ini kan bagian dari sesuatu yang sifatnya praktis kan itu. Jadi yang sifatnya praktis itu harus didahului dengan apa yang di bagian pertama tadi. Yang bagian pertama secara teoritis, bagian kedua itu secara praktis. Begitu kita paham bagian yang pertama dan kita upayakan untuk kita praktekkan, maka kita akan bisa membuat yang namanya membuat proposal dengan baik ya, dengan menggunakan satu desain yang benar kan itu. Ini ada terkait dengan banyak hal, terkait dengan pendahuluan, terkait dengan the purpose of study. Jadi tujuan penelitian itu seperti apa sih kan itu. Terus ada lagi terkait dengan pertanyaan penelitian dan hipotesis. Manakala tentu kita menggunakan penelitian kuantitatif itu ada hipotesis, ada hipotesis penelitian. Kalau penelitian kualitatif kita kenal yang namanya hipotesis kerja. Kalau penelitian tindakan kelas namanya hipotesis tindakan dan itu ini dibicarakan di sini. Bagaimana cara menulisnya kan itu. Demikian juga untuk metode pendekatan penelitian kualitatif juga dijelaskan terkait dengan itu kan. Jadi Creswell untuk di bab kedua itu membedakan tadi kan antara bagaimana penelitian kuantitatif, bagaimana kualitatif. Terus untuk yang kuantitatif itu khusus bagaimana kalau penelitian yang menggunakan eksperimen, yang dikatakan bahwa penelitian eksperimen itu adalah satu penelitian yang paling valid datanya ya, karena sudah dieksperimentasikan gitu. Jadi itu cara John W. Creswell itu untuk menjelaskan desain di bab 2 itu. Jadi sama dengan bab 1 tadi dipisahkan ke dalam 3 tadi. Jadi pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif dan menggunakan mixed method approach kan itu. Jadi itu. Dan insya Allah poin-poin itulah yang nanti kita akan bahas di setiap pengajian metodologi penelitian yang insya Allah semoga Allah memudahkan kita bisa pelajari pada malam Senin, malam Kamis sama malam Sabtu. Dan oleh karena itu teman-teman bisa pertama mendownload buku ini di Book SG tadi atau di Library Genesis kan itu. Nanti begitu sudah saudara download, saudara bisa ketika mengikuti pengajian ini membawa catatan kan itu, buku catatan, mencatat kan itu. Dan nanti kalau ada hal yang perlu dipertanyakan bisa ditanyakan dan bisa kita diskusikan kan itu. Bisa kita diskusikan di luar ketika penjelasan ini direkam, jadi kita bisa diskusikan. Atau teman-teman juga bisa bertanya terkait dengan topik-topik ini nanti di luar jam kita ngaji seperti ini kan itu. Karena memang mahasiswa, tidak hanya mahasiswa ya, sama dengan seorang dosen itu juga penting sekali kita memahami metodologi penelitian secara baik dan kita bisa meneliti secara baik kan itu. Karena dengan meneliti itu kita bisa menginovasikan ilmu. Jadi ilmu kita bisa berkembang gara-gara penelitian. Ya sementara itu untuk malam ini yang perlu saya sampaikan, dan barangkali nanti kalau ada teman-teman yang perlu ditanyakan, monggo kan itu. Untuk sementara saya akhiri, mari kita bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.